Guys, pernah dengar tentang negara Bolivia? Pernah kepikiran datang ke sini nggak? Atau malah udah masuk bucket list kamu? Kalau gitu, kamu emang anti mainstream. Karena nggak banyak orang Indonesia yang datang ke Amerika Latin. Cus, kita jelajahin dulu apa sih istimewanya negara ini. Guys, kita lagi ada di ibu kotanya nih, La Paz. Beuh, jarang-jarang kan ibu kota negara punya pemandangan indah kayak gini? Tahu nggak sih, berada di ketinggian 3.650 di atas permukaan laut, kota La Paz dijuluki sebagai pemukiman tertinggi di dunia loh. Kota lainnya yang gak kalah cantik adalah Copacabana. Cus ikut Kak Dinda menjelajah. Copacabana merupakan kota yang sangat indah yang jaraknya dekat dari La Paz hanya 3 jam, tapi di sini kita bisa merasakan animo yang sangat berbeda. Dan di sini merupakan kota yang paling penting yang terdapat di pinggiran Danau Titicaca, danau paling luas yang ada di Bolivia. Kalau Indonesia punya Danau Toba, Bolivia punya Danau Titicaca. Luasnya mencapai 8.300 meter persegi yang membentang melintasi Bolivia hingga Peru. Danau Titicaca juga merupakan yang tertinggi di dunia karena berada 3.810 meter di atas permukaan laut. Wah, gunung berapi tertinggi di Indonesia, Gunung Kerinci aja kalah tinggi ya. Di pinggiran danau terdapat beberapa pulau yang didiami oleh masyarakat setempat. Kali ini Kak Dinda dan teman-temannya akan berkunjung ke salah satu pulau. Di sekitar Danau Titicaca terdapat beberapa floating island atau pulau terapung. Warga membuatnya dari sejenis akar-akaran bernama totora. Tahu nggak sih apa itu totora? Jadi guys, totora ini adalah sejenis rumput-rumputan raksasa yang banyak ditemui di Amerika Selatan, terutama di Danau Titicaca. Nggak seperti di kota, di sini suasananya lebih sepi dan tenang. Nggak banyak warga yang terlihat. Nggak heran guys, karena biasanya pulau terapung hanya untuk tempat berkunjung para turis. Meski di baliknya terdapat pemukiman warga. Nggak hanya sekedar jalan-jalan, tapi Kak Dinda dan kawan-kawan juga bagi-bagi snack ke warga setempat. Niatnya sih biar lebih akrab gitu. Soalnya warga di sini sangat tertutup, terutama dengan para pendatang kayak Kak Dinda. Coklat. Yang tinggal di daerah ini cukup tertutup kepada orang baru. Sebenarnya terkadang mereka mengizinkan kita untuk berbicara, tetapi ketika melihat kamera, mereka melarikan diri begitu saja. Udah muter-muter, ternyata nggak ada yang bisa dikasih snack lagi. Karena jam segini, mereka emang pada sibuk kerja di ladang. Tapi nggak apa-apa, bisa menikmati pemandangan sekitar sambil ngerasain cuaca sejuk Copacabana aja, udah bisa bikin stres hilang. Oh iya, di floating island ini, kalian bisa istirahat untuk makan siang. Biasanya pengunjung harus nangkep ikannya sendiri. Oke, puas jalan-jalan keliling Pulau Terapung, Kak Dinda mau balik lagi nih ke kota La Paz. Karena memang perjalanan kali ini adalah round trip, yang artinya liburan tektok guys. Sehari aja langsung pulang. Jarak antara La Paz dan Copacabana ibarat Jakarta Bandung. Tapi bedanya di sini nggak macet guys. Lalu lintasnya lancar jaya, tanpa hambatan. Pemandangannya juga keren banget di sepanjang jalan. Rombongan Kak Dinda pun beberapa kali berhenti untuk lanjut bagi snack warga, meski nggak semuanya mau. Hahaha. Saking tertutupnya warga sama orang baru, ketika Kak Dinda beli makanan di warung aja, tiba-tiba ada ibu-ibu langsung kabur. Takut lihat kamera guys. Salah satu alasan yang membuat mereka tertutup juga karena keterbatasan bahasa. Warga yang tinggal di pinggiran kota begini, kebanyakan nggak bisa bahasa Spanyol. Mereka masih menggunakan bahasa nenek moyang, yaitu bahasa Aymara. Sedangkan masyarakat Bolivia zaman now udah jarang yang bisa bahasa Aymara. Jadi nggak nyambung nih ngomongnya. Oh iya, perjalanan nggak semuanya jalur darat. Karena La Paz dan Copacabana dipisahkan oleh selat Ticuina. Jadi harus nyebrang naik perahu. Tapi nggak lama kok, cuma 5 menitan. Tapi lumayan bisa dapat udara segar. Kalau udah nyebrang, artinya perjalanan selesai sampai di sini ya guys. Tinggal lanjut naik mobil selama kurang lebih 2 jam, baru sampai ke kota La Paz lagi. Oke deh, semoga perjalanan kali ini menginspirasi kalian untuk masukin Bolivia ke dalam bucket list liburan nanti. Sampai jumpa di trip Amerika Latin selanjutnya guys.